Ya, silakan. Ngomong-ngomong tentang aman, Ya. install aplikasi, Heeh. kalau mungkin tentang aman atau tidak gimana ya? Oke. Ini kalian pengguna Windows semua kan? Iya, Ya. Yang pertama yang saya tanyakan, Windows kalian ori enggak? ori pak, full crack pak. Ori. Oh, full crack. Nah, itu full cracknya ini. Gini ya. Diibaratkan Windows itu rumah kalian nih. Ya, rumah kalian. Biar rumah kalian aman gimana? Kalian punya kunci sendiri atau kunci bikinan orang? Kalau kalian bikin sendiri bisa maksudnya lo ya. Walaupun selama ini saya juga kunci rumah yang bikin orang lain bukan saya kan gitu maksudnya. Maksudnya gini, saya punya rumah tapi yang mengamankan itu bukan kita sendiri tapi orang lain kan gitu. Ya bisa jadi orang yang mengamankan itu kan bisa ngerti seluk-beluk rumah kita kan. Contohnya crack Windows full crack. Yang buat nge-crack itu apa? Nah, ini yang kalian harus waspadai. Apakah dengan serial number bentuknya teks kita cukup memasukkan serial number atau menggunakan program patch seperti Pico. Nah, ini juga Pico itu kan satu aplikasi yang kita pakai dan menginjek Windows kita. Betul nggak? Apakah kita tahu? Nah, apakah kita tahu file yang diinjek itu mengandung virus atau enggak? Kan kita nggak ngerti. Ya. Banyak aplikasi yang diinstal di Windows, contohnya aplikasi yang kita butuh dan kita membajak. Ini udah Windows ya. Windowsnya ternyata bajakan. Nah, ini riskan juga. Oke, Windows kita ori. Alhamdulillah kita beli ori Windowsnya. Waduh, nih saya mau install Photoshop nih. Wah, pakai cracknya lagi lah, pakai crack. Kemudian Photoshop saya crack. Terus install apa lagi? Corel, crack lagi. Install apa lagi yang sering dipakai ya? Aplikasi yang lain, aplikasi simple apapun crack. Ternyata ketika kita mau install, tolong matikan antivirus. Kita manut nih, antivirusnya kita matikan. Akhirnya berjalan lah itu. Jalan. Nah, tahu-tahu pernah kalian membuka aplikasi browser Chrome terus muncul iklannya? Pernah nggak? Pernah. Nah, ketika Windows kalian atau komputer kalian dan menjalankan Chrome, ternyata muncul iklan kotak di pojok kanan biasanya ya, kanan bawah, berarti itu sistem operasi kalian sudah tidak sehat lagi. Sudah dipastikan itu sudah ada malware di dalam OS kalian. Dari mana? Ya bisa jadi dari aplikasi yang kita install, dari situs yang kita buka gitu. Kok kita ngerti aman gaknya dari mana? Dari antivirus kita. Kalau kita install antivirus yang bener, bisa tuh ketahuan. Pak, saya sudah install antivirus tapi kok masih tetap muncul iklan-iklannya. Ya berarti sistem operasi kita sudah nggak aman gitu. Terus bagaimana kita tahu aplikasi yang aman atau tidaknya? Ya kita install aplikasi yang memang aman, bukan dengan cara nge-crack. Cari yang free, cari yang misalkan berbayar. Wah, berbayar nggak ada duit, ya cari yang free lah aja, nggak usah yang crack-crackan. Belum tentu yang nge-crack itu ngasih cracknya itu. Logikanya gini mas, mbak, orang di dunia ini pengennya untung ya, pengen mendapat suatu keuntungan apapun itu ya, terutama informasi.
Informasi itu lebih mahal loh dibandingkan dengan uang. Ketika saya punya program dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, saya kasih dengan cuma-cuma. Gak mungkin orang di dunia ini. Pasti ada udang di balik batu. Nah, saya ngasih crack nih. Wah, ini orang nih banyak lagi mencari Corel 2020 nih. Karena dia keren banget. Apalagi Corel 2019 atau 2020 lah misalkan. Nih, wah, nih keren banget tampilannya nih. Wah, ini saya bisa nge-crack nih. Saya kasihlah crack itu. Karena banyak orang yang mencari Corel. Nah, karena orang pasti mencari, saya punya tools yang bisa buat nge-crack itu, kan kayaknya sia-sia dong saya bikin susah-susah ya. Cuma dikasih dengan cuma-cuma kan gitu kan. Saya nggak butuh uang, saya butuh informasi. Susupilah saya di situ crack itu dengan malware, dengan virus, dengan trojan yang aman, tidak ketahuan sama antivirus. Kalaupun ketahuan, tak kasih tuh di readme-nya tuh cara install, matikan koneksi internet, matikan antivirus, install cracknya, jalan tuh aplikasinya. Senang nih, aplikasinya udah bisa terinstall. Lambat laun ketika terkoneksi dengan internet, malware kita aktif ya, malwarenya si pembuat itu aktif, nyuri data kita, kan bisa jadi. Nah, itu yang bisa dibilang aplikasinya nggak aman. Efeknya apa? Kok muncul iklan-iklan kayak gini ya? Nah, itu salah satu ciri-ciri sistem operasi kita sudah nggak sehat itu. Nah, terus bagaimana biar aman? Ya, kita harus hati-hati ketika kita install aplikasi. Jangan sembarangan install. Makanya tadi, mumpung ada VirtualBox, ketika kita mau install aplikasi yang aneh-aneh, diinstal di VirtualBox. Di situ buat coba-coba, udah mau install apapun di situ. Gitu. Makanya install VirtualBox. Biar buat kalian nyoba-nyoba itu boleh di situ, mau dioprek mau diapain di situ. Gitu. Oke, itu ya. Bisa terjawab? Ya. Ada lagi? Ini yang perempuan diem-diem baik nih. Pak, izin bertanya Pak. Ya, monggo Mbak Nuri. Itu tadi kan kalau misalnya terdeteksi ada malware, itu untuk mengatasinya gimana? Install ulang. Ya, memang kita harus install anti malware ya. Cuman kan nggak tahu tuh anti malware yang bisa ampuh apa gitu kan. Ya, kalian coba-coba aja install anti malware. Bukan cuma install antivirus ya. Sekarang harus ada antivirus, anti malware. Nah, ya solusi misalkan tetap bandel ya install ulang. Dari situ harus hati-hati. Bersihin datanya, install ulang, bersihin datanya. Udah. Kalau mau aman, pakai Linux. Bukannya aman ya, insya Allah lebih aman maksudnya dibandingkan dengan Windows. Bukan berarti Linux aman dari virus? Enggak juga. Linux juga bisa terkena virus. Cuman insya Allah lebih aman dibandingkan dengan Windows. Kenapa? Karena kalau kalian install aplikasi di Linux, kalian harus memasukkan password. Kalian mau buka file, kalian kunci, bisa harus menggunakan password. Sederhananya saja, gak harus virus lah. Biar komputer kalian aman dari teman-teman kalian yang jahil, ya. Itu dikasih password aja tuh, foldernya itu. Minimal gambar. Itu nanti teman kalian mau ngebuka, nanti gambarnya tuh kesilang semua. Nih sebentar ya. Gambarnya silang-silang nggak? Nih. Nah, ini kalau yang nggak ngerti dikira ini filenya rusak kan gitu. Ini kalau di double klik nggak mau kebuka tuh. Kalau not load image, loh kok image-nya nggak bisa dibuka nih? Failed to open input. Nah,
wah ini filenya salah nih gitu ya, ini saya hapus nih, nggak mau nih di delete, nggak mau nih, klik kanan delete nih, nggak mau nih, delete nya non aktif kan, nggak bisa nih. Di copy bisa, ini saya copy ya, ini saya copy masukkan ke folder desktop nih, paste, ini nggak mau, error opening, nggak mau di nggak mau di copy. Di sini permission denied. Jadi tidak sembarangan orang bisa ngopi. Wah, ini saya ada file rahasia misalkan, colokin flash disk, di copy, nggak bisa sembarangan. Minimal seperti itu. Jadi ketika orang mau mengakses, ada batasan-batasan di situ. Nggak sembarangan orang bisa mengakses, walaupun laptopnya itu bisa dipakai sama orang lain gitu. Kalau di Windows harus pakai aplikasi pihak ketiga. Kalau di Linux udah ada bawaannya gitu. Itu sih, ini saya agak pengen meracuni kalian pakai Linux nih sebenarnya. Gitu. Itu ya, ini nggak bisa nih di copy nih. Yes, ini nggak mau nih, nggak mau ke copy kan. Itu contoh ya. Nah ini, nah ini kelihatan wajah kalian. Kelihatan ya, kelihatan ya. Kelihatan Pak. Nih ini kan ada contoh yang silang-silang ya. Nih contoh saya copy, ini kan di delete nggak mau nih, delete nya kan mati ya, disable. Ini kalau saya copy, saya masukin ke desktop nih, tuh nggak mau di copy ya, ini nggak mau di copy. Terus saya mau ngeliat nih, bisa nih, nah baru muncul gambarnya. Ini udah ada bawaannya seperti itu. Jadi tidak tidak sembarangan orang bisa mengcopy file kita, membuka file kita seperti itu. Minimal bisa dibilang lebih aman dibandingkan dengan Windows. Bukannya sesumbar harus pakai ini, enggak juga. Artinya ketika ada yang lebih aman, kenapa enggak dipakai seperti itu. Tapi kejelekannya itu tadi, tidak semua kompatibel dengan aplikasi yang ada. Itu sih. Ada lagi? Itu ya Mbak Nuri ya. Ada lagi? Ya, silakan Mas Yuda. Oke. Ya, monggo Mas Yuda. Kan saya udah install VirtualBox ya Pak. Ya. Terus itu layarnya kecil Pak. Apa layar udah sih Pak? Kalau VirtualBox emang segitu, nggak bisa terlalu maksimal. Iya, emang segitu. Kan tujuannya emang bisa buat langsung dilihat di Windows-nya kita ya, di OS-nya kita, atau di VirtualBox-nya bisa kelihatan. Memang seperti itu, nggak bisa. Di situ sebenarnya bisa ada setting full ini ya, full display kalau nggak salah itu. Tapi ya agak susah malah kelihatannya. Tapi bisa itu di situ. Coba aja di settingan di bagian setting display kalau nggak salah itu ada tampilan itu untuk pengaturan size-nya. Tapi ya nggak sesuai nggak seperti ini bawaan ininya Windows-nya gitu.